Seperti motor tua yang tenaganya baru disadari saat tanjakan curam, pemain Arsenal ini melaju pelan tapi pasti. Kini bukan cuma Real Sociedad yang tahu kualitasnya. Di Inggris, dia bukan lagi bayangan, dia sorotan utama. Penghargaan Liga Inggris sudah di tangan. Tepuk tangan akhirnya datang. Emirates Stadium tengah dipenuhi sorotan positif. Di tengah padatnya jadwal Premier League dan tekanan persaingan di papan atas, Arsenal justru mendapatkan angin segar dari salah satu rekrutan anyar mereka, Martin Zubimendi. Gelandang elegan asal Spanyol ini langsung menjawab ekspektasi tinggi publik London Utara lewat penampilan gemilang dan sebuah gol spektakuler yang kini resmi dinobatkan sebagai Premier League Goal of the Month edisi September. Gol itu tercipta dalam laga menghadapi Nottingham Forest. Pada menit ke-32, Zubimendi berada di posisi ideal ketika bola liar hasil sapuan Chris Wood mengarah ke tepi kotak penalti. Dengan ketenangan seorang maestro, Zubimendi melepas tendangan voli kaki kanan yang melengkung indah ke sudut gawang. Bola menghujam jala tanpa bisa dijangkau kiper Matt Sales. Emirates pun meledak. Itu bukan hanya momen indah dalam satu pertandingan, tapi kini dikenang sebagai gol terbaik Liga Inggris bulan tersebut, mengalahkan sejumlah kandidat papan atas lainnya. Bersaing dengan nama-nama besar seperti Gabriel Martinelli, Riam, hingga Harry Wilson dan Igor Thiago, Zubimendi membuktikan bahwa ia bukan hanya rekrutan pelengkap, tapi bisa menjadi jantung permainan Arsenal. Menariknya, gol Martinelli juga tak kalah brilian. Sebuah lob berkelas yang dilesakkan ke gawang Manchester City, namun harus puas hanya menjadi runner-up dalam voting resmi. Meski begitu, Martinelli mendapatkan pengakuan tersendiri lewat polling pemirsa Match of the Day. Arsenal pun seolah sedang dalam periode keemasan untuk urusan gol-gol indah. Bulan September benar-benar menjadi panggung dominasi The Gunners di berbagai lini, dari pria hingga wanita, dari Premier League hingga WSL. Namun, di balik euforia itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah performa gemilang ini cukup untuk membawa Arsenal menembus dominasi City dan Liverpool? Mikel Arteta jelas belum ingin berpuas diri. Untuk memastikan konsistensi di paruh kedua musim, Arsenal mulai bergerak cepat dalam menatap bursa transfer Januari 2026. Salah satu target utama yang kini santer diberitakan adalah gelandang muda milik Sevilla, Lucien Agume. Ketertarikan itu muncul bukan tanpa alasan. Cedera Martin Odegaard yang tak kunjung pulih sepenuhnya telah memunculkan kekhawatiran akan ketahanan lini tengah Arsenal dalam jangka panjang. Odegaard, sang kapten, sejauh ini belum bermain penuh selama 90 menit sejak pertandingan pembuka musim. Meski cederanya tidak tergolong parah, namun ritme permainannya belum kembali optimal. Tanpa kehadiran Odegaard yang berada dalam kondisi prima, kreativitas Arsenal di lini tengah tampak sedikit menurun. Inilah yang membuat nama Agume mencuat ke permukaan. Gelandang berusia 23 tahun itu tampil mengesankan bersama Sevilla sejak didatangkan dari Inter Milan pada musim panas 2024. Dalam 7 laga awal La Liga musim ini, ia mencetak 1 gol dan 1 assist, statistik yang cukup menjanjikan untuk ukuran gelandang bertahan. Total, Agume telah tampil dalam 57 pertandingan untuk klub Andalusia tersebut, dengan 2 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Lebih dari sekedar statistik, Agume dikenal sebagai pemain yang tenang dalam tekanan, kuat dalam duel, dan memiliki akurasi umpan yang mumpuni. Karakteristik inilah yang membuat Arteta sangat menyukai profilnya. Kabarnya, Arsenal siap menembus klausul rilisnya yang bernilai 40 juta euro atau sekitar 707 miliar. Persaingan untuk mendapatkan Agume tidak mudah. Manchester United juga sempat menunjukkan minat, sementara Brighton and Hove Albion bahkan menjadikannya sebagai opsi utama jika Carlos Baleba jadi hengkang ke Old Trafford. Namun, Arsenal punya satu keunggulan. Proyek jangka panjang di bawah Arteta yang terbukti menjanjikan dan semakin solid dari musim ke musim. Menurut laporan Vica Jazz, Sevilla juga tengah menghadapi krisis finansial yang membuat mereka terbuka untuk bernegosiasi di bawah angka klausul. Jika Arsenal bisa menyelesaikan negosiasi lebih awal, Agume bisa langsung didaftarkan untuk paruh kedua musim yang padat dengan jadwal, termasuk fase gugur Liga Champions dan perburuan gelar Premier League yang makin panas. Namun, satu hal yang tak bisa dihindari ketika bicara tentang kedatangan pemain baru adalah siapa yang akan keluar.
Dan satu nama yang kini jadi bahan spekulasi serius adalah Gabriel Jesus. Padahal, penyerang asal Brazil ini datang dengan status besar saat direkrut dari Manchester City pada 2022. Ia diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk lini depan Arsenal, sekaligus penerus tradisi striker tajam ala Thierry Henry, Robin van Persie, hingga Alexis Sanchez. Tapi kenyataannya tak selalu seindah harapan. Dalam musim debutnya, Jesus memang tampil cukup produktif, mencetak 11 gol di semua kompetisi. Namun, cedera kambuhan, inkonsistensi performa, dan rotasi taktis Arteta membuatnya perlahan terpinggirkan. Bahkan musim ini, ia belum mencatatkan 1 menit pun bermain di laga kompetitif. Situasi ini semakin memunculkan wacana bahwa masa depannya di Emirates Stadium bisa segera berakhir. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa manajemen Arsenal telah memberi lampu hijau untuk melepas Jesus pada Januari 2026 dengan harga yang dipatok sebesar 45 juta pound sterling atau sekitar 996 miliar. Jumlah itu bisa menjadi modal penting untuk mendanai transfer Agome atau target-target lainnya yang mungkin sudah disiapkan Arteta. Beberapa klub mulai menunjukkan ketertarikan. Di Brazil, Palmeiras dan Flamengo tertarik memulangkannya. Di Inggris, Everton dikabarkan mempertimbangkan opsi untuk memboyongnya, terutama karena mereka membutuhkan striker dengan pengalaman Premier League yang mumpuni. Melepas Gabriel Jesus memang bukan keputusan mudah, mengingat ia punya kemampuan teknis dan visi bermain yang tinggi. Tapi dalam sistem Arsenal yang kini lebih dinamis dan berorientasi pada pressing tinggi serta pengambilan keputusan cepat di lini depan, nama seperti Kai Havertz mulai dianggap lebih cocok. Belum lagi rumor yang mengaitkan Arsenal dengan beberapa penyerang muda Eropa lainnya. Melihat semua dinamika ini, jelas bahwa Arsenal berada dalam fase kritis pembangunan skuad. Mereka bukan lagi tim yang puas hanya finish di 4 besar. Targetnya kini lebih tinggi, menantang gelar Premier League dan menembus semifinal Liga Champions. Untuk mencapainya, dibutuhkan lebih dari sekedar permainan indah dan 1-2 gol spektakuler. Dibutuhkan konsistensi, kedalaman skuad, dan keputusan berani di bursa transfer. Kemenangan Martin Zubimendi dalam penghargaan Goal of the Month adalah simbol bahwa kualitas individu Arsenal semakin matang. Upaya merekrut Agome menunjukkannya bahwa mereka sadar pentingnya menjaga keseimbangan skuad. Dan keputusan melepas Gabriel Jesus, jika benar terjadi, bisa jadi langkah strategis untuk membuka ruang regenerasi di lini depan. Fans Arsenal patut menantikan bagaimana tim ini akan bertransformasi dalam beberapa bulan ke depan. Dengan Arteta sebagai arsitek dan manajemen yang kini lebih berani dalam mengambil resiko, musim 2025-2026 berpotensi menjadi musim yang benar-benar bersejarah.